Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Satu sukacita kita bisa bersama-sama, kita bisa beribadah. Dan juga suatu kehormatan bagi saya untuk berbagi firman Tuhan pada ibadah pada saat ini. Sebelumnya saya mengajak, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami ingin mendengarkan firman Engkau. Ketika kami belajar bagaimana menjadi bagian daripada keluarga Engkau, menjadi bagian dari kawan sewarga daripada kerajaan Allah. Ajari kami Tuhan untuk kami bisa bertumbuh menjadi bagian yang benar sesuai dengan kehendak firman Engkau. Serta hamba-Mu yang berbicara, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema di bulan ini adalah berbicara tentang bagaimana kita menjadi warga daripada keluarga Allah. Dalam bahasa Inggris disebut fellow citizens of God's people. Dan kita selama bulan ini kita pun akan belajar dari kitab atau surat Paulus kepada jemaat di kota Efesus. Di dalam khotbah-khotbah sebelumnya ada hal-hal yang menarik yang kita sudah pelajari. Bagaimana Paulus ingin menjelaskan kepada jemaat di kota Efesus dan juga bagi kita hari ini kehidupan mereka di masa sebelumnya dan kehidupan mereka di masa saat itu atau saat ini. Jadi kalau kita lihat ada namanya past dan ada namanya present. Sebelumnya mereka adalah Gentiles. Mereka adalah warga daripada kerajaan di dunia. Mereka adalah merupakan hasil karya dunia. Mereka adalah berada pada kehidupan yang penuh dengan dosa. Mereka berada pada kehidupan yang duniawi, yang segala sesuatu diukur dari dunia. Berada pada keadaan yang tanpa harapan. Berada pada keadaan yang tanpa Tuhan karena tidak mengenal Tuhan. Itu adalah keadaan mereka sebelumnya. Seperti kita hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menjadi murid-murid Tuhan. Sebelum kita menjadi bagian daripada keluarga Allah. Hidup kita di masa lalu. Kita adalah orang-orang yang merupakan produk daripada dunia. Kita adalah merupakan produk daripada yang dikerjakan, dihasilkan oleh dunia. Kita adalah warga daripada kerajaan di dunia. Kita hidup dengan dosa. Kita duniawi, segala sesuatu kita ukur dengan standar dunia. Kita bahkan hidup tanpa harapan. Kita tidak mengerti Tuhan dan tidak punya Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian Paulus berkata, ada yang namanya the gift of God atau pemberian dari Tuhan, karunia dari Tuhan. Dan the gift of God itu dalam kitab Efesus pasal yang kedua, kita menemukan ada 3 hal. Yang pertama adalah the rich mercy, yaitu adalah pengampunan yang sangat kaya, the rich mercy. Kemudian ada lagi namanya disebut kasih yang besar, the great love. Dan ada lagi namanya the rich grace, kasih karunia yang luar biasa kaya. Jadi pemberian Tuhan dalam bentuk pengampunan, mercy, dalam bentuk kasih, dan dalam bentuk kasih karunia. Oleh karena the gift of God itu, kita yang berada pada masa dahulu, masa sebelumnya. Oleh karena the gift of God, sekarang kita berada pada masa sekarang. Dan masa sekarang adalah di mana kita ini menjadi warga daripada umat Tuhan, the citizens of God's people. Kita menjadi God's workmanship atau karya seninya Tuhan. Prakaryanya Tuhan. Kita menjadi ciptaan yang Tuhan berikan secara pribadi. Kalau tadi kita bergumul dengan dosa, sekarang kita mulai mengalahkan banyak sekali dosa dalam kehidupan kita. Kalau tadi kita worldly, sekarang kita menjadi godly. Kita mengukur segala sesuatu dalam standarnya Tuhan. Kalau dulu kita tanpa harapan, sekarang kita penuh dengan harapan. Kalau dulu kita tanpa Tuhan, sekarang kita mengenal Tuhan dan kita bersama-sama dengan Tuhan.
Semuanya ini yang digambarkan dalam kitab Efesus, surat Efesus yang pasal kedua. The past, tetapi karena the gift of God, kemudian kita menikmati saat ini. Kita menikmati hubungan dengan Tuhan yang luar biasa. Kita menikmati hubungan dengan satu sama lain sebagai sesama warga kerajaan Allah. Kita bisa menikmati hubungan di dalam kasih, di dalam kemurnian, di dalam kebersamaan sebagai saudara dan saudari. Kehidupan sebelumnya, karena pemberian Tuhan, the gift of God, sekarang kita punya kehidupan yang sekarang. Nah, coba kita bayangkan, bagaimana jika kita pernah mengalami kehidupan sebelumnya. Dan saya percaya banyak di antara kita mengalami kehidupan sebelum menjadi murid Tuhan dan sukacita setelah menjadi murid Tuhan. Dahulu kita penuh dengan banyak hal, kita bergumul banyak hal, kita buat salah banyak hal, kita bergumul banyak hal. Sekarang kita masih bergumul, tapi bedanya sekarang adalah kita memiliki yang namanya sukacita. Dan ini yang Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di kota Efesus, bagaimana kehidupan tanpa Tuhan, kehidupan tanpa harapan. Sekarang kehidupan di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, dan penuh dengan harapan. Inilah dua hal yang digambarkan, yang coba disampaikan kepada jemaat di kota Efesus, untuk mereka bisa lihat ke belakang. Iya ya, dulu kami begitu. Sekarang kami punya begitu banyak yang Tuhan berikan karena the gift of God, pemberian daripada Tuhan itu. Jadi kalau kita sudah memahami itu, seperti Paulus bisa melihat kehidupan orang-orang itu sebelumnya dan kehidupan mereka sekarang, maka di dalam Efesus pasal ketiga, kita bisa menemukan ada dua hal yang Paulus katakan, for this reason, saya, karena alasan ini, saya, Paulus. Kita bisa baca di Efesus pasal 3 ayat 1 dan Efesus pasal 3 ayat yang ke-13. Inilah dua hal yang saya ingin sharing kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ulang sekali lagi begini. Jadi kalau orang itu memahami kehidupan dia sebelumnya, Paulus memahami kehidupan orang-orang Gentiles sebelum mereka kenal Tuhan. Tetapi karena kebaikan Tuhan, pemberian Tuhan, the gift of God itu, sekarang Paulus bisa lihat kehidupan mereka sekarang. The present sekarang Paulus bisa lihat. Seperti kita dulu dan kita sekarang. Jadi berdasarkan pengamatan dia itu, maka dia bilang karena itulah, for this reason. Karena alasan hidup kamu dahulu seperti apa dan sekarang seperti apa. For this reason. Itulah yang merupakan tema sentral daripada Efesus pasal ketiga. For this reason. Karena alasan ini. Mari kita baca Efesus pasal 3 ayat yang pertama. Dikatakan, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena alasan ini, for this reason, I, Paul, adalah yang dipenjara karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang Paulus ingin sampaikan begini. Karena dia memahami kehidupan mereka sebelumnya dan kehidupan mereka di dalam Tuhan. Karena dia lihat bagaimana tanpa harapannya orang tanpa Tuhan. Dan sekarang orang punya harapan dengan Tuhan. Dia melihat kehidupan orang yang betul-betul tidak ada sesuatu yang bisa membuat mereka bersuka cita secara rohani. Sekarang mereka punya begitu banyak hal yang mereka bisa bersuka cita secara rohani. Dan Paulus lihat itu. Jadi dia mengerti bahwa karena dia lihat semua itu, dia ingin memberitakan semua itu. Dan akibat daripada dia memberitakan kehidupan kamu sebelumnya dan kehidupan sesudahnya, dia dipenjara karena itu. Jadi dia lihat bahwa apa yang
mendasari Paulus? Apa yang menggerakkan Paulus? Apa yang membuat dia ingin memberitakan bahkan sampai di penjara? Karena dia ingin sampaikan kepada jemaat, kepada orang-orang dan kepada kita hari ini. Bahwa ada kehidupan sebelumnya orang mengenal Tuhan. Dan karena pemberian Tuhan. The gift of God. Rich mercy. Great love. Rich grace. Pengampunan yang kaya. Kasih yang besar. Kasih karunia yang kaya. Karena semua itu. Kemudian sekarang orang-orang yang tadinya tidak mengenal Allah. Sekarang mereka jadi memiliki Allah. Memiliki harapan. Tidak bergumul dalam dosa. Menjadi prakaryanya Tuhan. Ciptaannya Tuhan. Karya seninya Tuhan. The masterpiece-nya daripada Tuhan. Jadi ketika dia memahami itu. Dia semangat untuk memberitakan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan karena dia semangat memberitakan itu, dia dipenjara. For this reason, saya dipenjara. Di ayat yang kedua dari Efesus pasal ketiga, dikatakan begini, sampai ayat ke-6. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Dia bilang bahwa tugas pelayanan untuk kasih karunia Allah ini, kamu sudah dengar bahwa itu diberikan kepada saya. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang kutulis di atas dengan singkat. Yang tadi saya sebutkan tadi, yang Paulus bilang kutulis di atas dengan singkat. Bagaimana kehidupan mereka sebelumnya dan kehidupan mereka sesudahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita mungkin biasa karena kita punya Alkitab sudah lama. Kita sudah baca kitab Efesus berkali-kali. Kita sudah memahami ini. Kita sudah tahu tentang hal ini. Tetapi bagi orang pada zaman itu, bagi Paulus pada zaman itu adalah rahasia yang disingkapkan kepadanya melalui pewahyuan. Jadi dia lihat ada revelation, ada wahyu yang Tuhan singkapkan bagi dia. Bagi kita sekarang bukan rahasia karena kita sudah tahu. Tapi pada masa itu adalah rahasia yang Paulus bilang tadi, saya tulis dengan singkat sebelumnya. Bagaimana hidup kamu sebelum kenal Tuhan. Dan sekarang hidup setelah mengenal Tuhan. Sukacita setelah mengenal Tuhan. Maka dikatakan apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Sekarang kata lagi rahasia Kristus. Maksudnya apa rahasia Kristus itu? Yang tadi diberitakan. Bagaimana yang namanya pemberian Tuhan. Mersinya itu kaya banget. Kasihnya besar banget. Kasih karunia-Nya kaya banget. Sehingga membuat orang yang tadi tanpa harapan. Sekarang punya harapan. Itulah rahasia daripada Kristus itu sendiri. Dikatakan yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Kehidupan orang-orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan. Sekarang mengenal Tuhan. Dan semua yang mereka dapatkan. Paulus bilang dulu tidak Tuhan ceritakan. Tidak disampaikan. Tidak disingkapkan. Sekarang Tuhan sudah nyatakan. Tuhan sudah nyatakan. Dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul. Dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi. Karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh. Dan peserta dalam janji yang diberikan di dalam Kristus Yesus. Itulah rahasianya. Bahwa tadi mereka nggak dianggap. Tadi tidak termasuk kita, Gentiles. Kita ini tidak dianggap, tidak termasuk. Sekarang kita termasuk menjadi bagian ahli-ahli waris. Menjadi anggota-anggota tubuh. Dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus.
Kita kalau ikut suatu perkumpulan, maka ada yang namanya hak yang kita dapatkan. Misal contoh, kita membeli produk asuransi misal contoh. Dan di dalam perjanjian itu ada hak-hak yang kita dapatkan sebagai peserta asuransi itu. Apapun itu. Ayat Efesus pasal yang ketiga ini menjelaskan bahwa ada 3 hal yang orang-orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, sekarang mereka punya hak. Sebagai orang-orang yang non-Yahudi, kita orang-orang non-Yahudi, yang pertama hak mereka adalah mereka menjadi ahli waris. The heirs, ahli waris. Waktu kita bicara ahli waris, coba kita bayangkan. Tiba-tiba kita mendapatkan, Anda di rumah mendapatkan satu surat dari pengadilan misal contoh. Dan di dalam surat itu menyatakan bahwa ada seseorang yang mungkin kamu tidak pernah bayangkan sebelumnya. Kamu mungkin kenal orang itu tapi nggak pernah berpikir sebelumnya. Bahwa orang itu mewariskan sebagian warisan kepada Anda. Gimana perasaannya? Waktu kita bicara warisan, sesuatu yang berharga. Dan kalau dibandingkan dengan warisan dunia, terhadap warisan surgawi yang Tuhan punya sendiri, maka kata-kata ahli-ahli waris adalah sesuatu yang bagi orang yang non-Yahudi, wow, itu luar biasa. Maka privilege yang kita dapatkan sebagai peserta, ahli waris. Yang kedua, fellow member. Jadi sama-sama merupakan anggota daripada keluarga Allah. Dan bahkan dikatakan menjadi bagian daripada semua janji-janji yang diberikan oleh Kristus. Janji-janji yang Tuhan Yesus sampaikan, kamu dan saya menjadi bagian daripada janji-janji itu. Bukankah luar biasa? Kalau kita mempelajari surat Efesus, kita bisa lihat betapa isinya sangat memberikan encouragement. Isinya itu sangat membuat orang itu bisa memiliki kayak kepribadiannya, identitasnya. Kayak, wah, saya bangga banget. Karena sebegitu banyak hal yang saya dapatkan. Bukan cuma karena yang Tuhan berikan, tetapi plus janji-janji, ahli waris, anggota kerajaan, semua satu paket yang besar yang didapatkan bagi orang-orang yang mau menjadi muridnya. Inilah hal yang luar biasa yang Paulus sampai di penjara. Dia ingin menyampaikan kepada orang pada zaman itu dan bagi kita hari ini, bahwa menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Menjadi bagian daripada jemaatnya. Menjadi bagian daripada umat Tuhan. Bukan cuma sekedar kita datang ke gereja. Tapi ada sesuatu yang tidak kelihatan. Sesuatu yang kalau kita bisa lihat secara fisik, pasti kamu dan saya akan bersuka cita. Di mana kita menjadi ahli waris. Kita menjadi anggota daripada kerajaan Tuhan. Keluarga kerajaan Tuhan. Dan bahkan lebih hebat lagi. Semua janji-janji yang Tuhan Yesus sampaikan. Sekarang menjadi bagian daripada janji-janji yang kamu dan saya akan menerimanya. Bukankah pesan yang luar biasa? Di ayat selanjutnya dari pasal Efesus 3. Ayat yang ke-6 sampai 12. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Pelayanan yang dia dapatkan untuk memberitakan kabar itu. Tentang bagaimana orang yang tidak mengenal Allah sekarang mengenal Allah dan apa yang mereka dapatkan. Paulus bilang, pelayanan itu diberikan karena kasih karunia Allah. It's a grace. Dia pun bersyukur dan berkata, emang layak saya bisa punya itu.
Emang pantas saya? Ini hanyalah grace of God. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Dia membayangkan dirinya. Bukan soal dia rendah diri, bukan itu poinnya. Tetapi penghargaan akan apa yang Tuhan percayakan kepada dirinya. Yang paling hina di antara segala orang kudus. Telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Sekali lagi, kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Coba kita pikir seberapa kayanya Tuhan Yesus itu. Saya percaya bukan soal harta karena dia punya segala sesuatu, dia yang ciptakan bahkan. Yang dimaksudkan oleh Paulus adalah bagaimana kehidupan di dalam Kristus. Bagaimana orang-orang yang tadinya tidak punya harapan. Sekarang memiliki harapan karena kekayaan daripada Kristus yang tidak terduga itu. Dikatakan dan untuk menyatakan apa isinya. Tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dia bilang yang tadi itu, pesan yang tadi disampaikan itu tersembunyi selama berabad-abad. Tuhan singkapkan pada masa itu bagaimana kehidupan orang-orang yang tidak kenal Tuhan sebelumnya. Dan sekarang setelah mengenal Tuhan sesudahnya. Dan semua janji yang mereka akan dapatkan. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dinyatakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan sekarang pesan itu sudah disampaikan dengan segala hikmat Allah. Coba kita bayangkan. Kurang berapa hikmat Tuhan itu. Tapi untuk menyampaikan kepada jemaat dan kepada kita hari ini. Betapa hebatnya. Betapa indahnya. Betapa sukacitanya. Betapa bahagianya hidup di dalam Tuhan. Hidup dengan harapan. Maka dikatakan Tuhan menyampaikan pesan itu. Dengan berbagai hikmat daripada Tuhan. Jadi kita bisa baca pesan itu ada di hampir seluruh Alkitab. Dari bahkan kitab Injil, surat-surat Paulus, dan seluruh surat-surat bahkan sampai Wahyu ingin disampaikan betapa luar biasanya kalau kita hidup di dalam Tuhan sebagai jemaat. Inilah mungkin yang pesan yang ingin disampaikan. Selama beberapa minggu dan beberapa minggu ke depan, kita tidak lagi melihat komitmen sebagai suatu keterpaksaan. Kita tidak lagi melihat bahwa keinginan saya untuk memperbarui komitmen saya bukan karena sesuatu yang terpaksa. Karena Paulus bilang, kamu tidak tahu kehidupan di dalam itu. Kamu tidak tahu kehidupan waktu kamu berada sebagai anggota keluarga Allah. Kamu tidak mengerti betapa hebatnya. Bahkan Paulus bilang itu adalah rahasia. Dan saya bersyukur bisa dikasih karunia untuk memberitakan rahasia Kristus itu. Maka sekarang komitmen, apapun itu namanya, bukan lagi sesuatu yang kita harus terpaksa melakukan. Karena kalau kita terpaksa melakukan, mungkin kita tidak mengerti betapa excitednya, semangatnya, sukacitanya Paulus memberitakan kehidupan di dalam Kristus itu. Dan bahkan dia terpenjara oleh karena itu. Jadi dia mau sampaikan, bahkan Alkitab berkata Tuhan menyampaikan pesan itu dengan berbagai hikmatnya Tuhan sendiri. Supaya kita bisa terima. Berapakah hikmat lagi yang perlu disampaikan kepada kita, brothers sisters. Supaya kita lihat dan bangga bahwa saya dulu siapa. Dan sekarang saya di dalam Tuhan. Dulu hidup saya kayak gimana. Dan sekarang hidup saya seperti apa. Saya menikmati
begitu banyak hal. Dan karena saya menikmati begitu banyak hal, nggak ada harus paksa saya untuk mau memperbarui komitmen saya, mau bawa kemana sekalipun, setinggi apapun. Karena saya lihat kehidupan sudah itu. Saya mau assign. Saya mau di dalam itu. Karena luar biasa. Dan sebegitu luar biasanya. Paulus bilang, for this reason, saya dipenjara karena pesan itu. Dan di dalam dia, kita beroleh keberanian. Dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepada Tuhan. Di dalam Kristus, di dalam Tuhan, sekarang kita punya namanya keberanian untuk masuk kepada Allah. Kita bisa bicara kepada Allah. Nah bagi kita sekarang, kan Kristen sudah 2000 tahun lebih. Makanya berbicara kepada Allah dalam bentuk doa, kita sudah tidak ada masalah. Tapi zaman dahulu, kamu tidak bisa melakukannya. Orang berdoa selalu melalui wakil. Dia minta para imam yang mendoakan. Dan seluruh agama-agama pada masa lalu dan sampai sekarang, orang masih berdoa diwakilkan. Sementara Tuhan bilang, kalau kita memahami akan apa yang sudah kita dapatkan, sekarang kita masuk tanpa wakil. Kita dengan penuh keberanian masuk kepada Allah dengan penuh iman. Karena kita percaya kepada Kristus. Inilah pesan yang Paulus ingin sampaikan. Dan pesan ini membuat dia dipenjara. Dan dia bilang, kalau kita baca ini kata-kata yang sangat encouraging. Kata-kata yang sangat membangun. Kata-kata yang memberikan pengharapan. Oh iya ya. Bukannya Paulus menegur jemaat kayak, kamu tidak tahu diri. Kamu ngerti enggak? Kamu kan sudah begitu. Enggak. Dia jelaskan benefitnya. Keuntungannya. Privilege yang didapatkan ketika orang menjadi bagian daripada keluarga Allah. Dan kalau Paulus menyampaikan pesan itu kepada jemaat di Efesus, maka hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita adalah bagian daripada keluarga Allah, maka pesan yang kita perlu sampaikan kepada satu sama lain, bukan pesan ancaman, bukan pesan seperti keterpaksaan, tetapi sampaikanlah pesan pengharapan kepada satu sama lain. Poin saya yang pertama, mengapa Paulus menceritakan itu? Dan bahkan dia sampai di penjara. Karena dia ingin supaya jemaat di kota Efesus dan seluruh orang-orang Kristen pada masa itu dan pada masa sekarang, dan termasuk kita hari ini, supaya kita bisa lihat bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Dan kita harus memberikan pesan-pesan yang penuh dengan pengharapan. Penuh dengan encouragement. Penuh dengan dorongan untuk orang sekarang mau mengambil komitmen. Mengambil tindakan untuk berbuat lebih lagi untuk Tuhan. Bukan karena ancaman. Karena kita tidak menemukan ancaman di sini. Tetapi karena dia lihat kehidupan itu. Sebagaimana Paulus telah melihat dan merasakan. Dan dia ingin sampaikan itu. Dan membuat dia dipenjara karena itu. Pesan-pesan itulah yang harusnya kita terima. Dan kita bagikan kepada satu sama lain. Pasti kita akan spend time dengan saudara-saudari kita. Pasti kita akan berbicara, saling menguatkan. Tetapi pesan yang perlu kita sampaikan adalah pesan-pesan pengharapan. Poin saya yang pertama, mari kita berbagi pesan-pesan pengharapan kepada satu sama lain. Karena pesan-pesan pengharapan itulah membuat Paulus dipenjara. Dan dia semangat melakukannya. Bahkan konsekuensi dia dipenjara. Tapi dia sukacita menyampaikannya. Karena pesan itu pasti akan menyegarkan hati orang lain. Menguatkan hati orang lain. Membuat orang bisa mengambil komitmen. Karena dia mau rasakan itu. Bukan dipaksa. Tetapi betul-betul datang dari hati yang paling dalam. Untuk mau melihat, merasakan
dan mengalami kehidupan dengan Tuhan yang penuh harapan. Amin. Efesus 3 ayat 13. Sebab itu aku minta kepada kamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Maka Paulus bilang, sekarang jangan tawar hati. Saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, waktu kita menyampaikan pesan-pesan pengharapan kepada orang lain, kata-kata tawar hati artinya maksudnya adalah kita sudah coba dan tidak berhasil. Dan masalahnya adalah Paulus bilang, jangan tawar hati. Boleh orang tolak pesan itu, tidak apa-apa, jangan tawar hati. Mari kita bagikan pesan pengharapan. Mari kita jangan tawar hati berbagi the message of hope to one another. Sehingga setiap murid-murid Tuhan justru melihat ini sebagai suatu pesan pengharapan. Bukan pesan ancaman, bukan pesan disiplin, tetapi pesan-pesan pengharapan. Let's share the message of hope, tetapi juga jangan tawar hati. Tetap semangat melakukannya, karena kita tahu Tuhan akan menyertai kita sebagaimana janji-janjinya. Poin yang kedua, di Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 15. Dia katakan begini, itulah sebabnya aku sujud kepada Allah. For this reason, I bow my knees to the Father. Dari pasal 3 ayat 1, for this reason, I, Paul, in prison, di penjara. Sekarang ayat yang ke-13, dikatakan, for this reason, I bow my knees. Saya bersujud kepada Allah. Yaitu yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Nah, alasan yang kedua, karena Paulus mengerti kehidupan mereka, kehidupan yang akan orang-orang dapatkan setelah menjadi bagian daripada kerajaan Allah, jemaat Tuhan. Paulus bilang, sekarang saya mau berlutut. Saya mau berlutut, bersujud, dan bahkan dikatakan I bow my knees. Saya mau bukan cuma bersujud, tetapi sambil berlutut. Kalau orang berkata saya berdoa, akan berbeda nilainya dengan berkata saya berlutut, tunduk berlutut, dan berdoa. Maka yang satu adalah berdoa, satunya lagi adalah urgensinya. Jadi dia sungguh-sungguh berdoa. Di sini juga sungguh-sungguh berdoa. Bedanya adalah bahwa urgensinya, yang ini merasa bahwa ini mendesak banget, urgent banget, urgent. Jadi karena urgent, saya mau bow my knees. Saya mau berdoa. Inilah pesan yang kedua. Kalau pesan pertama tadi, mari kita berbagi kabar atau pesan-pesan yang penuh dengan sukacita, penuh pengharapan. Sekarang mari kita berdoa satu sama lain. Poin yang kedua, berdoa kepada satu sama lain. Kita ambil waktu banyak, brother sister, untuk mendoakan nama demi nama. Dan kalau kita baca isi daripada doa Paulus, sebenarnya ini adalah pengharapan Paulus. Walaupun dia berdoa sampai berlutut, isinya sebenarnya merupakan pengharapan. Jadi kita boleh sebut ini adalah doa, tetapi juga bagi jemaat. Harusnya ini adalah pengharapan. Apa pengharapannya? Ayat yang ke-16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Paulus bilang, saya berlutut kepada Tuhan supaya dia memberikan kepada kamu sesuatu, yaitu kekuatan untuk kamu dikuatkan dari dalam melalui rohnya. Doa yang pertama adalah supaya mereka dikuatkan. Saya percaya inilah saat-saat untuk kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Atau kita mendoakan bagi orang-orang yang mungkin bergumul secara rohani.
supaya mereka juga mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Tetapi bukan cuma itu, kalau kita datang memberikan pesan-pesan pengharapan, mari kita juga menguatkan satu sama lain. Karena doa yang Paulus maksudkan di sini sebenarnya adalah pengharapan dia kepada jemaat. Seperti juga kepada kita hari ini. Mari kita saling menguatkan. Sehingga orang itu diteguhkan. Bahkan dari inner being-nya. Dari kedalamannya. Dari dalam hatinya. Dari dalam dirinya. Dari jiwanya. Dia mendapatkan penguatan daripada Roh Kudus. Pikirkanlah, brothers sisters. Gimana caranya saya bisa menguatkan satu sama lain. Sehingga dia mendapatkan kekuatan dari dalam melalui Roh yang Kudus. Doa yang kedua, ayat yang pasal ketiga 17a. Dikatakan, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Pengharapan yang kedua, yang Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Efesus dan juga kepada kita hari ini, adalah supaya Christ dwell in your heart. Beda antara orang menetap dan orang dwell. Dwell itu berarti dia tinggal selamanya. Dan apa sih yang tidak spesial? Kalau Paulus berharap Kristus itu diam di dalam hati. Saya percaya mungkin gereja bisa struggling banyak. Mungkin orang-orang pada masa itu bisa bergumul banyak hal, saya nggak tahu. Tetapi dengan Kristus tinggal, dwelling dalam hati. Seberapa tenang orang itu? Seberapa calm orang itu? Seberapa confident orang itu? Seberapa cintanya kepada Tuhan? Seberapa orang itu bisa memberikan impact kepada orang lain? Karena Kristus diam di dalam hatinya, dwell in their heart. Saya berdoa supaya Kristus juga tinggal di hati kita. Mari kita juga mengajak brother sister kita supaya mereka juga mengharapkan itu, expecting itu. Karena doa Paulus bukan cuma doa, tapi sebenarnya itu adalah pengharapan dia. Dia berpengharapan, ekspektasi supaya Christ dwell di hati daripada semua orang, termasuk kita di hari ini. Yang ketiga, supaya kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. That you being rooted and grounded in love. Seperti pohon itu tumbuh. Maka pohon itu makin besar pohon itu. Dan kokoh tidak kokoh pohon itu ditentukan daripada seberapa dalam akarnya dan seberapa dia menyebar. Supaya datang badai, angin apapun, kemampuan daripada akar-akar pohon itu bisa menahan sehingga pohon tidak runtuh. Jadi Paulus bilang bahwa supaya seperti kayak suatu pohon begitu. Iman kita, hidup kita seperti pohon. Di mana dikatakan kasih itu betul-betul menyebar dan berakar dalam hidup kita. Mari kita bagikan kasih satu sama lain. Dalam satu ministry, dalam satu jemaat, berbeda-beda jemaat. Mari kita tunjukkan bahwa kita itu berakar, grounded, dan berdasar, rooted di dalam kasih. Sehingga jemaat bertumbuh, tetapi dasarnya tetap kokoh di dalam kasih. Yang keempat, ayat yang ke-18 sampai 19b. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Dia bilang karena orang itu berakar dan tumbuh rooted dan grounded dalam kasih.
Dia bilang orang itu akan bisa comprehend. Akan bisa bukan cuman memahami secara intelektual, tetapi merasakan dalam kehidupan dia, dalam pengalamannya, dan bisa tunjukkan kepada orang. Comprehend adalah memahami secara logika, merasakan, dan bisa menunjukkan. Jadi dikatakan supaya kita itu bisa memahami secara pengertian, merasakan itu, dan berbagi. Betapa hebatnya kasih Kristus itu, bahkan melampaui segala pengetahuan. Coba kita perhatikan bahasa yang Paulus pakai. Kan kalau kita hitung volume itu kan adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sekarang Paulus tambah lagi satu indikasi, itulah dalam. Jadi betapa tingginya kasih Kristus, betapa lebarnya kasih Kristus, betapa panjangnya kasih Kristus, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Jadi kalau kita bayangkan, maka seperti kayak satu rumah atau satu benda yang bukan cuma muncul di permukaan, tapi juga ada sebagian yang masuk dalam tanah, yaitu adalah kedalamannya. Dan kalau saya membayangkan, mungkin yang Paulus maksudkan adalah kapasitas kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa sih Tuhan Yesus mampu mengasihi? Seberapa Kristus sanggup mengasihi kamu dan saya? Kalau kita memahami pesan salib Kristus, maka kita sadar bahwa sebegitu hebatnya kasih Kristus. Sampai dia mati di kayu salib. Dan kasih itu begitu hebat. Seberapapun kamu dan saya hari ini. Seberapa jauhnya kamu dan saya hari ini. Seberapa dalamnya kamu dan saya jatuh hari ini. Seberapa lemahnya kamu dan saya hari ini. Seberapa bergumulnya kamu dan saya hari ini. Seberapa struggle, seberapa dalam, seberapa jauh kamu dari Tuhan. Kasih Kristus, jangan kita pikir itu kecil. Paulus bilang kamu harus mengerti betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalam kasih Kristus. Maksudnya kasih itu luar biasa. Sanggup meruntuhkan tembok-tembok yang memisahkan kamu dengan Tuhan. Memisahkan hati kamu dengan Tuhan. Memisahkan pergumulan kamu, menghancurkan semuanya. Karena kasih itu adalah kasih yang luar biasa. Seberapa kita memahami kasih Tuhan itu. Sampai sebegitunya. Kita bisa rasakan, kita bisa pahami, dan kita bisa berbagi kasih itu kepada satu sama lain. Yang kelima, daripada pengharapan atau doa Paulus. Di ayat yang ke-19b. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Pengharapan Paulus bagi jemaat dan bagi kita hari ini sebagai orang percaya adalah kita punya yang namanya the fullness of Christ. The fullness of Christ. Semua yang Tuhan Yesus punya, kepenuhan karakter pribadinya, kepenuhan kasihnya, kepenuhan karakternya, semuanya itu Paulus bilang, mari kita berjuang untuk memilikinya. Karena itu adalah ekspektasi, itulah pengharapan. Doa adalah pengharapan. Dia berharap kita dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jadi kalau hari ini kita mengambil komitmen, bukan karena kita ini bergumul, bukan. Tapi lebih daripada itu, kita ini sudah memiliki kehidupan dan janji-janji itu. Maka kita tidak berhenti dengan apa yang sudah kita punya. Tapi sekarang ada lagi pengharapan yang Paulus doakan. Ekspektasi melalui doa-doa Paulus. Supaya kita bertumbuh. Kita memahami. Kita dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Dan inilah yang merupakan pesan daripada Paulus di pasal yang ketiga dalam surat Efesus itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai fellow citizens of God's people, sebagai sesama
daripada anggota keluarga kerajaan Allah. Paulus mengajar kepada kita dan juga kepada jemaat di Efesus dan juga kepada kita hari ini. Mari kita, kalau kita memahami akan kehidupan kita dahulu dan kehidupan kita sekarang, dan semua hal-hal yang luar biasa yang kita punya di dalam Tuhan, mari kita bagikan, mari kita sharing, mari kita proclaim the message of hope itu kepada satu sama lain. Dan yang kedua, mari kita berdoa. Mari kita punya pengharapan bagi kita secara pribadi. Seperti doa Paulus itu. Sebagaimana kita berdoa kepada satu sama lain, mari kita juga memiliki pengharapan kepada satu sama lain untuk bertumbuh, berakar, memahami kasih Kristus, dan akhirnya dikatakan dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Efesus adalah surat yang luar biasa. Dan ini adalah surat encouragement. Semoga khotbah saya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Sehingga kamu dan saya hari ini bisa merasakan, bukan cuma memahami secara intelektual, tetapi bisa merasakan di hati kita pada saat ini, bahwa ini adalah the message of hope dan the expectation untuk kita benar dan memiliki segala sesuatu yang Tuhan janjikan kepada kita. Semoga Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita.